Menjelang akhir tahun 1944, kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin jelas. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan sekutu. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koiso menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya, alasan Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia adalah untuk mencari simpati bangsa Indonesia supaya mau membantu Jepang perang melawan sekutu. Jepang membangun sebuah badan yang dinamakan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Alasan badan ini dibentuk adalah sebagai upaya mendapat dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI beranggotakan 62 orang, dan setelah semua persiapan usai, pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan. Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, BPUPKI bekerja untuk merumuskan dasar negara. Dalam merealisasikan tugas-tugas, BPUPKI melakukan beberapa sidang-sidang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tujuan sidang pertama BPUPKI adalah untuk membahas bentuk negara Indonesia, falsafah negara yaitu Indonesia Merdeka, serta merumuskan UUD Negara Indonesia. Pidato dari tokoh-tokoh utama. Isi pidato Dr. Muhammad Yamin mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945 adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Isi pidato Mr. Supomo yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 31 Mei 1945 adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Isi pidato Insinyur Soekarno yang dinamakan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato dari Insinyur Soekarno menjadi akhir masa persidangan BPUPKI yang pertama. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Tugas panitia ini adalah menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang disebut dengan Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter sebagai berikut. A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan E. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah teks Piagam Jakarta.